Apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Daud berkata bahwa ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku akan masuki gerbangnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, mengucap syukur untuk semua rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Hari ini kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur dan meninggikan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Kami tahu hanya Engkau pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkau gunung batu kami. Di saat kami tidak tahu arah jalan kami, sungguh Engkau ada buat kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Yesus. Kami merasakan selalu pertolongan-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan Kau ada buat kami Tuhan. Kami selalu merasakan tangan-Mu yang kuat memegang hidup kami Bapa. Kami selalu merasakan Kau ada bersama dengan kami, tinggal di dalam kami Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah. Kami agungkan. Kami muliakan. Kami sanjung tinggi Yesus. Haleluya. 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 Kami nyanyikan Engkau, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Biar pujian kami menyenangkan-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera, apa kabar semuanya? Berharap semua dalam keadaan yang baik-baik dan disertai oleh Tuhan. Baik, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang bagaimana lawatan kuasa Allah. Luar biasa saudara ya. Karena firman Allah berkata bahwa dalam Alkitab selalu dicatat, Yesus bahkan berkata bahwa jika engkau percaya, engkau akan mengerjakan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang daripada aku pernah kerjakan, yang pernah aku buat saudara. Dimana dia ketika ada di muka bumi, mujizat demi mujizat, orang-orang mengalami pemulihan, orang-orang mengalami perjumpaan yang luar biasa, sangat mengagumkan. Dan ternyata firman Allah berkata bahwa Anda dan saya yang menjadi muridnya, yang mengikutinya, yang mempercayainya, juga dikatakan diberikan kuasa yang luar biasa. Sehingga bahkan firman Allah berkata kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang pernah Tuhan lakukan, bahkan jauh lebih besar. Saudara, ini ayat yang tidak hanya memenuhi Alkitab buat bagus-bagus, enggak saudara. Ini janjinya, ini merupakan suatu pernyataan firman Allah yang benar-benar murni daripada Tuhan dan merupakan perkataan Yesus saudara. Jadi ini menjadi sesuatu yang janji buat saudara dan saya saudara. Sebab itu ketika kita beberapa waktu merayakan di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian dia mengirim rohnya, dikatakan dia berjanji untuk mengirim rohnya, Roh Kudus, dan kemudian umat Allah mulai merayakan hari Pentakosta, saudara, di mana pencurahan secara besar-besaran kuasa Allah. Beberapa gereja mereka mulai berpuasa, beberapa komunitas mereka mulai mengadakan acara selama 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kemudian semua, saya rasa ya, semua mengetahui bahwa hari-hari itu adalah hari pencurahan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Nah kemudian what the next? Ketika selesai pencurahan Roh Kudus, apa selanjutnya? Betul kan saudara? Jadi kadangkala kita hanya sampai di satu momen, di satu masa di mana kita waktu, ya udah, karena ini memang hari pencurahan Roh Kudus, jadi semua orang akan sungguh-sungguh merasa begitu dekat, sungguh-sungguh merasakan kerinduan yang luar biasa biar Roh Kudus tercurah. Tapi what next? Apa selanjutnya saudara? Sebab itu saya ingin membagikan bahwa betapa mengagumkan kuasa yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena firman Allah berkata bahwa Yesus dengan kuasanya yang luar biasa, dia pergi tapi dia mengirim rohnya. Dia tidak bersama-sama dengan Anda dan saya, tetapi di saat yang sama Tuhan yang kita yang luar biasa ada di mana-mana saudara. Ada di Amerika, ada di China, ada di Indonesia, ada di India, ada di Malaysia. Anda boleh lihat betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang dahsyat saudara. Dan saudara, hari ini saudara, saya ingin membagikan satu firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa memahami bahwa ternyata kuasa yang luar biasa itu ada di dalam diri Anda dan saya. Saudara, diberikan buat setiap kita saudara. Sehingga kita tahu bahwa secara kemampuan mungkin kita terbatas saudara, tetapi kita memiliki kekuatan yang lain yang di atas kemampuan kita. Dan itu yang ada di dalam Anda dan saya saudara.
Firman Allah berkata seperti ini saudara, bahwa di dalam kita ada rohnya yang sangat luar biasa yang berdiam, dalam Roma 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, di dalam Anda, di dalam saya yang sering gagal, yang sering lemah, Anda yang sering putus asa, Anda yang sering merasa takut, Anda yang sering merasa kesepian, Anda yang sering merasa ditinggalkan, Anda yang sering merasa cemas, merasa khawatir, yang merasa kadang-kadang Tuhan ada apa enggak. Kristus itu ada di dalam Anda dan saya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi yang pertama saya ingin bagikan bahwa kita mungkin mati. Firman Allah berkata dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, degradasi, terjadi sesuatu yang sudah tidak ada gambar utuhnya saudara. Sebab itu Yesus datang menyelamatkan kita untuk mengembalikan kehidupan manusia kepada derajat yang sesungguhnya, kepada gambarnya, kepada ciptaannya yang mulia, yang semula yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita saudara. Dan firman Allah berkata bahwa jikalau Kristus ada di dalam Anda dan saya, maka tubuh kita mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Oleh apa? Oleh karena kebenaran saudara. Jadi roh Allah yang ada di dalam kita saudara menghidupkan roh kita. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran yang dikerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Sebab itu ada orang yang menerima Yesus, dia lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda pernah tahu cerita Nikodemus? Dia orang pemuka agama, tahu semua, dikatakan bahwa kitab-kitab suci, mereka ahlinya saudara. Tapi suatu waktu ketika berjumpa dan dia katakan, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Karena pengiringan orang atau keyakinan atau agama itu tidak menyelamatkan. Semua agama mengajarkan yang baik, termasuk agama Kristen. Tapi agama Kristen tidak menyelamatkan. Karena buktinya ada banyak orang yang Kristen, agama Kristen, KTP Kristen, tapi belum tentu mereka sedang mengikuti Tuhan yang hidup, Yesus yang luar biasa. Karena Kristen artinya pengikut Kristus saudara. Jadi saya tidak sedang berkata kalau gitu kita tidak perlu agama. Bukan, semua agama mengajarkan yang baik. Tapi hanya Yesus yang berkata, I am the way, aku adalah jalan yang membawa Anda dan saya sampai ke surga. Karena dia dari sana kemudian dia diutus, dikatakan oleh Bapa diutus supaya mati buat kita, berkorban supaya Anda dan saya selamat, dan dia akan bawa kita ke sana lagi. Sebab itu saudara, yang mengagumkan ketika dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga di tempat di mana dia datang saudara. Paulus katakan begini saudara, dia di surga disembah siang dan malam, tapi dia mengosongkan dirinya saudara. Jadi dia dari surga, tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia, bahkan mati sampai di kayu salib, supaya di dalam namanya saudara semua orang bertekuk lutut saudara. Anda bayangkan, dia dari surga dan dia datang mati buat kita, menyelamatkan Anda saudara. Dan kemudian dia naik ke surga menyiapkan rumah yang mulia buat kita, dan dia akan datang menjemput Anda dan saya. Bukankah sangat mengagumkan saudara? Bahkan yang saya katakan lebih mengagumkan lagi, dia katakan bahwa dia tidak membiarkan kita sendiri, tapi dia bilang I sending you Holy Spirit. The Holy Spirit yang akan menuntun, yang akan menguatkan, yang akan membimbing kita selama kita menantikan kedatangannya. Anda dan saya akan mengalami pemulihan demi pemulihan, dikuatkan, dibangkitkan, dilengkapi oleh kuasa Allah, dan kemudian dibawa untuk menjadi serupa seperti Kristus, seperti gambaran anaknya, sambil kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali saudara. Saudara bisa bayangkan, jadi Anda dan saya adalah produk yang luar biasa. Kita adalah awalnya produk gagal, sampah, hancur. Dan firman Allah berkata bahwa aku dulu, kata Paulus, patut untuk dimurkai, tetapi dikatakan aku mengalami perjumpaan yang luar biasa. Saudara kalau baca kisah Paulus ketika dia dalam perjalanan, dia katakan aku melihat sinar yang luar biasa, dan dia tidak bisa tahan melihatnya, dia jatuh tersungkur.
saudara. Dan kemudian di saat itu dia mengalami perjumpaan yang luar biasa. Dia orang yang tadinya menganiaya umat Allah, tapi agamanya luar biasa. Dia mempercayai dalam keagamannya itu lebih mungkin dari orang yang lain. Tapi di saat yang sama dia menjadi pribadi yang mempercayai juga bahwa keagamaan itu bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar yang memang seperti yang diajarkan Yesus, saudara. Dia menganiaya orang Kristen, dia membunuh. Dan saudara, sampai dia bilang bahwa aku dulu ini tidak mengenal Tuhan. Dia katakan bahwa, makanya dia katakan I press on. Dia tekankan, dia paksakan untuk dia mengejar Allah, mengenal Allah lebih lagi. Sekalipun dia sangat kuat dengan agamanya sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Sebab itu saya katakan religion itu tidak salah, karena di tengah bangsa, suatu bangsa harus ada aturan. Jadi umat harus ada agamanya, dan Indonesia diatur dengan berbagai agama, ada toleransinya. Jadi kita juga diminta umat Kristen untuk menghargai agama orang lain, untuk juga memberi penghormatan kepada agama orang lain, karena kita juga tidak mau orang lain tidak menghormati kita, bukan? Jadi kita orang Kristen menghargai agama yang lain, mereka juga mengajarkan yang baik. Tapi saudara, yang membuat sangat dikagumi, mengagumkan, yaitu Yesus mengajarkannya bahwa dia adalah satu-satunya jalan yang membawa Anda ke surga. Ketika kita percaya, kita lahir baru, kita dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus, dan Anda berjalan bersama dengan Tuhan yang disertai dengan kuasanya yang luar biasa. Jadi dia menyelamatkan, tapi di saat yang sama dia menyertai kita dengan luar biasa. Bukankah itu dahsyat? Sehingga saudara, kalau ada orang-orang, kita pun pernah mengalami jatuh bangun dalam pengiringan, journey kita pernah, semua orang pernah. Karena intinya manusia ini ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh ini ada kehendak, kemauan, ada panca indera, saudara. Ada jiwa juga yang perasaan di situ, saudara. Kadang kita mood swing ya. Jadi kalau nggak pengen ya nggak mau, kalau lagi drop. Kalau lagi nggak suka ibadah ya nggak mau, saudara. Jadi manusia ini adalah pribadi yang ada memiliki roh, tapi kemudian tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa, saudara. Sebab itu ketika Yesus menebus kita, dia katakan bahwa kita tadinya itu manusia berdosa, sudah jatuh di dalam dosa, mengalami degradasi, mengalami semua luput, dilucuti semua kemuliaan Allah, dan menjadi pribadi yang terkutuk, pribadi yang menjadi target daripada maut. Dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menyelamatkan Anda, mengangkat Anda dari target maut, dari kebinasaan, dan dipindahkan dari kehidupan yang lama. Dikatakan Paulus, katakan aku yang dahulunya dari kegelapan, kerajaan kegelapan, dan dipindahkan, saudara, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan terang, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, kalau saya bisa mengilustrasikan, saudara, kalau saudara pernah nonton beberapa film ya, saya pernah lihat beberapa film, saya lupa apa itu, Lord of the Ring atau apa ya, dan itu ada beberapa kerajaan. Kemudian ada kerajaan mungkin yang gelap, ada kerajaan yang baik, saudara ya. Dan kemudian ketika ada orang-orang yang baik ini, kemudian mereka masuk dalam satu tempat di mana mungkin diseret atau dijerat, dan kemudian dibawa oleh musuh ke dalam tempat yang gelap. Di sana banyak orang yang sudah dibunuh. Di sana ada, kalau saya nggak salah ingat ya, The Lord of the Ring itu saya pernah nonton bersama anak-anak waktu masih kecil itu, nggak tahu seri keberapa. Dan kemudian ada mereka tiba-tiba sudah di tempat yang gelap, tempat yang lumpur, yang macam-macam, saudara, yang memang kayak ilusi juga ya, saudara ya, tapi mengerikan, saudara. Tapi kemudian suatu waktu juga mereka akan ada di suatu tempat yang luar biasa. Saudara kalau pernah nonton Harry Potter juga sama kurang lebih ya. Jadi ada di tempat-tempat musuh, di mana itu yang ada itu mungkin pertumpahan darah, di sana banyak mayat, di sana tempat tebing-tebing yang mengerikan. Tapi kemudian ketika mereka ada di dalam satu taman, di mana sana ada keindahan, ketenangan, saudara ya. Kalau nggak salah Harry Potter, saudara, itu satu tempat yang sangat berbeda. Dan firman Allah berkata, Anda dan saya itu dari kerajaan maut, yang dari kerajaan kegelapan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bagaimana Anda ingin melepaskan
kepercayaan Anda, bagaimana Anda ingin melepaskan iman Anda. Padahal Yesus menebus saudara. Dia tidak melihat Anda jatuh, dia tidak melihat Anda penuh dengan dosa, dia tidak pernah melihat Anda mungkin sudah menyakiti dia seperti apa, tapi dia selalu membuka tangan, memberi kesempatan supaya Anda sungguh-sungguh ada benar-benar firm dalam kerajaan anaknya yang kekasih, saudara. Sebab itu saya mempercayai bahwa tidak ada dosa yang paling buruk, tidak ada orang yang paling terkutuk, tidak ada orang yang paling rendah, yang paling berdosa yang Tuhan tidak bisa selamatkan, saudara. Bahkan saudara, yang saya percayai, bahkan kalau firman Allah berkata bahwa pada akhir zaman justru saudara, hari-hari terakhir yang banyak akan mengalami perjumpaan yang luar biasa itu orang-orang yang berdosa. Saudara, dalam perumpamaan dikatakan bahwa dia menyuruh untuk orang pergi ke setiap jalan, ke setiap lintasan. Kenapa? Karena orang yang baik-baik ini tidak mau datang kepada Tuhan. Orang yang memiliki agama tapi tidak mengikut Yesus, sungguh-sungguh merasa sudah cukup, merasa sudah tahu firman, merasa sudah tahu Tuhan, merasa beribadah saja di gereja atau online atau apapun itu sudah cukup, tapi tidak ingin untuk bertumbuh, tidak ingin ada perubahan hidup, tidak ingin akan ada terus semakin mengasihi Allah dan menjadi seperti Yesus. Mereka ada di tempat yang nyaman, sehingga saudara, ketika Yesus memanggil mereka untuk berjalan lebih dekat lagi, untuk mengasihi Allah lebih dekat lagi, untuk berjalan dalam panggilannya, di dalam plannya Tuhan, rancangannya Tuhan, untuk mau bersedia diproses, untuk tidak kecewa mengikut Tuhan, saudara. Dan orang-orang yang sudah nyaman, orang-orang yang makan tidak, yang takut juga mungkin ngalamin proses dan menyerah, itu saudara, kadang-kadang orang-orang yang tidak mau ketika dipanggil Tuhan untuk lebih dekat, saudara. Dan Alkitab mencatat disuruh ke semua lintasan, panggil semua orang, mau orang dia bejat, orang-orang di pinggir jalan, orang-orang lumpuh, orang-orang timpang, orang-orang yang tidak diindahkan oleh orang lain. Alkitab mencatat rumahku harus penuh. Anda bisa bayangkan. Sebab itu hari ini jika Anda ada di antara saudara yang sedang mendengar, Anda sedang di masa kejatuhan, Anda berulang-ulang jatuh di tempat yang sama, Anda merasa Anda mengalami kekecewaan yang dalam kepada Tuhan, dan Anda ingin meninggalkan Tuhan. Ada di antara saudara Anda merasa ragu untuk mengikut Tuhan, atau Anda tidak percaya, tawar hati dengan Tuhan karena berbagai masalah yang Anda alami, saudara. Hari ini Yesus membuka tangan dan mau berkata, aku selalu bersedia untuk menyertai engkau dan membawa engkau mendekat kepada Dia, membawa saudara dan saya kembali kepada Bapa, kembali kepada tujuan awal penciptaan untuk menyelamatkan saudara, membawa kehidupan kita menjadi pribadi serupa, segambar dengan Allah sendiri, dengan pribadinya yang mulia, saudara. Sehingga bagaimana caranya? Dia memberi kuasa kepada kita. Dikatakan roh kita mati, kehidupan kita mati, tapi roh Allah yang dahsyat diam di dalam Anda. Kristus artinya yang diurapi, yaitu pengurapan kuasa Allah itu tinggal di dalam Anda. Anda manusia gagal, produk gagal, tapi bisa dirubah menjadi pribadi yang luar biasa. Yakub dikatakan dia adalah pribadi yang gagal, saudara. Dia pribadi yang kemudian bisa saja dia sudah putus pengharapan. Musa ketika dia membunuh saudara pada saat itu, dan dia merasa takut, dia merasa berdosa, dan dia ada di tempat pelarian, di masa-masa dia melarikan diri di tempat perasingan. Mungkin dia merasa bersalah, dia merasa gagal. Saudara lihat Yefta, itu adalah anak dari pelacur, saudara. Itu anak yang tidak punya harapan. Bisa saja ketika dia dipanggil Allah, dia menyadari bahwa dia kotor, dia najis, dia tidak punya harapan karena dia keluarga dari turunan keluarga yang tidak ada harapan, saudara. Diskualifikasi. Tapi apa firman Allah berkata bahwa jangan pernah melihat kemampuan Anda, jangan pernah melihat keluarga Anda, jangan pernah melihat dari mana Anda dibesarkan, dari mana Anda dilahirkan, tapi lihat kepada kuasa Allah, kepada Allah yang membentuk Anda, Allah yang menciptakan Anda dalam rahim ibu kita. Dia katakan bahwa aku menciptakan engkau, merekam semua kejadian sebelum engkau ada di rahim ibu, saudara. Bahkan Yeremia berkata bahwa sebelum dikatakan masih dalam kandungan, Dia sudah memanggil Anda dan saya menjadi apa? Menjadi orang-orang yang akan menjadi penyambung lidah Allah, saudara. Ia akan membawa kabar baik, ia akan menjadi nabi-nabinya Tuhan, imam-imamnya Allah. Firman Allah berkata bahwa Anda dan saya adalah imamat rajani, saudara. Jadi dalam satu kerajaan jika ada imam-imam, Anda dan saya adalah itu, saudara. Jadi terlepas hari ini Anda tidak melihat apa-apa, mari berjalan maju, berjalan mengasihi Allah, dan lihat ada kekuatan yang lain yang membackup Anda, saudara, yang memegang punggung Anda
ketika Anda ingin jatuh, ketika Anda ingin lemah, saudara, lihat kuasa Allah itu. Saudara, yang ada di dalam saudara, saudara, ada penciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itu menjadi bagian Anda dan saya, saudara. Sehingga seharusnya tidak pernah ada kata undur dari Allah. Tidak pernah ada kata gagal. Anda gagal, Anda bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Akan ada saatnya kuasa Allah yang mengagumkan itu ada di dalam saudara. Firman Allah berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, I will pour out my spirit. Aku akan memberikan kuasaku kepadamu. Dan engkau sejak hari itu, jika kuasa Allah turun, dikatakan Anda dan saya bisa menjadi saksi. Anda dan saya bisa menceritakan tentang Tuhan. Hidup kita boleh menceritakan tentang Kristus. Saudara, kalau datang ke dalam satu pengadilan, di sana ada saksi, pesaksi, saudara. Mereka orang yang disumpah untuk menyatakan kebenaran, untuk bercerita sesungguh-sungguhnya. Tidak ada kepalsuan. Kalau mereka beragama Kristen akan disumpah pakai Alkitab. Kalau mereka beragama Muslim, mereka akan disumpah memakai Al-Quran. Dan mungkin ada beberapa hal yang lain secara detail saya kurang begitu mengikuti. Tapi intinya kalau saya lihat di pengadilan, orang akan disumpah. Mereka akan bersaksi disumpah bahwa dia yang dia ceritakan, semua yang dia ketahui, semua yang dia lihat dengan mata kepala, semua yang dialami, dan tidak ada kebohongan. Bahaya, dia bisa kena penjara juga. Saudara, firman Allah berkata, Anda dan saya tidak mampu menjadi saksi sampai Roh Kudus turun di atas Anda dan saya. Sampai urapannya itu ada tinggal di dalam saudara dan saya. Karena tubuh ini lemah, jiwa ini tidak menentu, saudara. Tapi ketika Roh Allah itu turun dan kemudian menaungi roh Anda mengalami kebangkitan yang luar biasa. Dan di situ Anda bisa menaklukkan tubuh, yang menaklukkan jiwa, sehingga kehidupan kita tunduk dan takluk kepada kuasa Allah. Dan kuasa dosa, upah maut itu dikalahkannya, saudara. Saudara bisa bayangkan, mengagumkan. Kita orang biasa, mungkin ada di antara saudara yang gak lulus SMA, tapi yang di dalam saudara itu luar biasa. Yang di dalam saudara mungkin karena keluarga Anda tidak bisa membiayai atau gak punya uang. Saudara, pastikan saudara, Anda tidak kehilangan kuasa, tidak kehilangan pribadi Allah yang hebat di dalam saudara. Itu yang akan menjamin Anda berjalan maju. Anda diangkat Tuhan, Anda dipromosikan Tuhan, Anda diberi hikmat, kepandaian. Saudara, banyak sekali kesaksian yang kita bisa dengar. Orang-orang yang biasa diangkat Tuhan secara luar biasa. Orang-orang yang memiliki tubuh yang tidak lengkap, tapi mereka cinta Tuhan dan mereka menemukan panggilan Allah, dan mereka boleh melewati masa-masa yang sulit dan boleh menemukan panggilan Allah yang luar biasa. Saudara, tubuh lengkap, tangan lengkap, mulut juga ada, saudara. Ada orang yang masih gak bisa ngomong, gak jelas ngomong, atau mungkin ada kesulitan untuk berbicara, saudara. Ada anak-anak yang tunarunggu, dia gak bisa, mungkin gak bisa ngomong, gak bisa dengar. Ada orang yang gak bisa lihat, saudara. Tapi mereka, saudara, hari ini saya banyak ketemu dengan anak-anak yang keterbatasan secara panca inderanya, saudara. Mungkin dengan bahasa yang pada umumnya dikatakan mereka cacat tubuh, tapi roh mereka tidak cacat, saudara. Ada anak-anak yang dibesarkan mungkin dari kecil mereka divonis dokter autis, tapi roh mereka sehat, saudara. Roh mereka sehat secara tubuh, mungkin secara research dari kedokteran, dari gejala diagnosanya, mungkin anak ini dikatakan, ibu, anak Anda mengalami autism. Tapi roh dia sehat, saudara. Dia tidak mengalami sakit, karena kehidupan kita sesungguhnya adalah roh, saudara. Sebab itu banyak orang yang fisiknya bagus, saudara, tapi mungkin rohnya mati, rohnya sudah sekarat, saudara. Sementara ada banyak orang mungkin secara tubuh kelihatan biasa, tapi rohnya itu mengagumkan, karena roh Allah diam di dalam saudara dan saya. Firman Allah berkata, aku memberikan Roh Kudus kepada kamu, aku memberi kuasa kepadamu. Jika Roh Kudus turun ke atasmu, baru kita bisa mampu untuk bersaksi, untuk cerita semua tentang Tuhan. Bahkan hidup kita bisa memperlihatkan kepada orang tanpa kita bersaksi tentang Kristus. Bahkan saudara boleh mengalami Tuhan dan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saudara, menjadi medianya. Dikatakan, Paulus berkata, kami adalah surat-surat yang terbuka, surat Kristus, saudara, di mana orang bisa membacanya, orang boleh melihat, saudara. Nah, saudara, ternyata kuasa yang dahsyat itu sanggup membangkitkan saudara dan saya. Dan itu menjadi milik saudara dan saya selama-lamanya.
saudara. Dan firman Allah berkata, dikatakan memang maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran, oleh karena firman, saudara. Dan jika roh dia, saudara, jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, diam di dalam tubuh Anda yang lemah, diam di dalam kehidupan Anda yang mungkin selalu terombang-ambing ketakutan, kecemasan, diam di dalam Anda yang mungkin berkali-kali engkau berkhianat kepada Yesus, berkali-kali engkau menyakiti hati Tuhan, tapi roh Allah ada buat saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia mau menolong dan mau diam dalam hidupmu. Dikatakan maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa ternyata kuasa Allah itu luar biasa, saudara. Saudara pernah nonton film Spider-Man pasti ya. Saudara pernah nonton film Superman, saudara ya. Jadi kalau kita lihat ceritanya, saya kalau nggak salah waktu itu lihat Superman ya. Jadi dia juga ada dalam kisah kehidupan sehari-hari. Dia pemuda biasa yang kemudian dia ke tempat kuliah kalau nggak salah yang terakhir ya. Dan kemudian dia juga ada pacar, saudara. Jadi kalau dia ketemu dengan orang-orang yang lain, dia biasa. Dia nggak terbang-terbang terus, saudara ya. Tapi saudara lihat yang Spider-Man kalau nggak salah. Jadi ketika dia mendapat misi untuk menolong, saudara, dan itu dengan cara-cara yang tidak biasa, kemudian dia, saudara, berubah. Dan kemudian sudah mulai pakai bajunya, saudara. Dan kemudian tiba-tiba dari yang biasa nggak bisa apa-apa, tiba-tiba bisa terbang, tiba-tiba bisa naik ke gedung-gedung, saudara, dan menjalankan misinya untuk menyelamatkan. Tapi ketika dia balik lagi, ketika mamanya datang, kalau saudara nonton, dia baru minum kopi, dia mau pergi lagi, dia ketemu pacarnya. Sama, saudara, Anda dan saya biasa. Anda ke kantor biasa, kita tidak kemudian jalan kemudian orang lihat kita seperti malaikat, ada api yang menyala-nyala di samping, enggak, biasa saja, saudara. But inside of you, di dalam Anda, di dalam saya, di dalam tubuh kita yang lemah, ada Kristus, ada pengurapan Allah, ada kuasa Allah yang luar biasa yang pernah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa yang sama membangkitkan tubuh Anda. Kalau hari ini Anda sakit, saudara, mari bangkit. Ada kekuatan kuasa Allah yang bukan hanya menyehatkan, mentahirkan, tapi memulihkan sempurna, saudara. Dan jika engkau percaya, kuasanya mengalir saat ini menyembuhkan kita, saudara. Dan ada berapa di antara saudara yang selalu mengalami hal-hal yang jatuh bangun. Semua orang pernah, tapi hari ini izinkan kuasanya yang dahsyat tinggal dalam Anda. Kemudian Anda mulai merasakan ada perubahan hidup, cara berpikirnya diubahkan. Anda mulai merasakan bahwa hati saya kok mulai lebih ingin dekat. Ada rasa haus, ada rasa lapar, ada rasa ingin berdoa, ada rasa ingin menyembah. Itu pasti Roh Kudus, itu pasti kuasanya yang luar biasa. Sehingga apa yang harus kita lakukan, saudara? Belajar untuk menjadi taat kepada Tuhan. Belajar untuk menjadi taat ketika Roh Allah mulai memimpin saudara. Saudara, karena seperti saya katakan tadi, kalau untuk contoh yang sederhana, saudara, Anda biasa, tapi di saat Anda memerlukan kekuatan kuasa yang luar biasa, di mana Anda tidak mampu menghadapi dengan kemampuan Anda, di saat itu totally change, saudara. Seperti ada jubah yang diberikan, saudara, seperti ada kekuatan yang lain yang melampaui kekuatan Anda dan saya, saudara. Dan itu ada di dalam saudara. Itu dia telah berikan, dikatakan, aku telah memberikan kepada engkau kuasa yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau merasa menerima kuasa itu, maukah saudara mau berjalan di dalam kuasa itu, saudara? Karena ketika engkau menerima dan engkau berjalan, di situ engkau akan melihat kemuliaan Allah, kuasa Allah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika saudara mengalami tidak mampu untuk mengampuni, ini contoh yang sederhana. Tapi kemudian Anda merasa bahwa kok rasanya saya gak mampu, tapi saya datang kepada Tuhan. Dan kemudian Anda merasa kok saya bisa mampu ya. Saudara boleh dengar ada banyak kesaksian dari keluarga yang hancur, suaminya pergi dengan orang lain, istrinya bertahan, istrinya sabar dan mengampuni, saudara. Dan melihat bahwa dia tidak mampu mengampuni, tapi ada kuasa yang lain. Ia memampukan setiap kita. Ada di antara saudara yang sakit, saudara, bahkan di detik-detik terakhir nafas yang Tuhan kasih, saudara, Anda merasa ada kekuatan yang lain. Anda merasa, Tuhan, saya sebenarnya secara fisik sudah drop, secara
mata jasmani melihat di depan kayaknya udah gak harapan. Tapi roh Anda tuh bangkit. Roh Anda tuh tetap menyala dan tetap ada keinginan, ada keyakinan, kepercayaan bahwa aku percaya bahwa hidupku di tangan Tuhan. Firman Allah berkata, saudara, hidup adalah suatu berkat yang luar biasa, tapi mati itu adalah keuntungan. Karena mati di dalam Tuhan itu kita bersama-sama dengan Tuhan, dan itu tujuan semua umat manusia di surga yang mulia. Saudara, sehingga ketika di detik-detik terakhir, mungkin ada berapa di antara saudara pernah mengikuti atau pernah mendampingi saudara atau keluarga yang mereka sudah didoakan, mereka sudah sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata lain, dan anggota keluarga saudara atau teman Anda, saudara, kemudian menghembuskan nafas terakhir, tapi sampai di detik terakhir dia tetap memastikan imannya kepada Tuhan dan tidak kecewa, tidak undur. Saudara, itu kalau bukan Tuhan gak mungkin, saudara. Saya jarang sekali mendampingi sampai terakhir, tapi beberapa kemarin waktu pas COVID-19, saya sedang sedang sakit kepalanya luar biasa, saudara ya. Dan badan juga rasanya remuk, saudara ya. Suami sakit, anak sakit, saudara. Dan saudara, tapi di saat yang sama saya dikabarkan oleh orang, saya pernah cerita, ada orang yang sakit kok, ada orang yang sakit dan kemudian sudah masuk ICU, saudara. Tapi sebelum masuk ICU saya masih berkali-kali video call, saudara. Padahal saya secara fisik saya lemah, tapi saya pikir ya nggak apa-apa Tuhan, kalau saya memang dikasih kesempatan ini. Nggak kebetulan orang itu bisa menelpon, saudara ya. Teman saya punya supir, punya supir, punya adik, saya nggak kenal, saudara. Tapi sampai dia menghembuskan nafas terakhir berhari-hari, saya terus mengirimkan doa, mengirimkan voice note, masih sempat berbicara, masih saya sempat bilang stay strong, kuat, jangan lemah, Yesus mengasihi. Dan anak ini, anak muda, menyelesaikan pertandingan imannya sampai dia di detik terakhir dan tidak melepaskan kepercayaan. Dan di saat yang sama juga ada seorang ibu yang cancer, saudara ya. Dan sampai dia menghembuskan nafas itu cepat sekali, dari dikatakan ada kankernya kambuh lagi, kemudian baru mau kemo, saudara, dan kemudian langsung drop. Dan itu kaget karena kalau berbicara langsung ibu ini sangat fresh sekali, nggak kelihatan kalau orangnya sakit, saudara, nggak kelihatan. Tapi saudara, kemudian ya balik lagi, saudara, kita boleh meminta, tapi Tuhan yang pegang hidup kita. Saudara, firman Allah berkata nafas hidup kita itu di tangan Tuhan, saudara. Dan kemudian sampai dia di garis akhir, saudara, keluarganya itu, aduh, kita waktu ikut sampai pemakaman itu adiknya, saudara, yang di Jakarta, saudara ya, karena dia sempat ke Jakarta dan balik ke Surabaya. Adiknya kayak gak percaya karena kemarin masih satu hotel, kemarin masih kuat, masih seger. Waktu saya share masih konseling itu masih ketawa, masih gak kelihatan orang sakit. Tapi sebab itu kita tahu bahwa hidup kita di tangan Tuhan, saudara ya, tidak ada yang tahu. Dan kemudian ibu ini selesai, tapi dengan iman yang tidak dilepaskan, saudara. Mungkin ada yang bertanya, katanya Yesus bisa muat mujizat, saudara. Mujizat itu juga adalah ketika di detik terakhir engkau mengalami penderitaan, kesulitan, tapi engkau tidak melepaskan peganganmu dan tak mempercayai bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mengasihi engkau, aku memilih tetap berpegang teguh kepadamu. Itu adalah mujizat, karena tidak banyak orang bisa bertahan di saat penderitaan. Di saat berkat melimpah, orang banyak bisa bersuka cita, saudara. Sebab itu, saudara, mari berjalan dalam kuasa yang mengagumkan, sehingga Anda boleh berkata kepada tubuh yang fana ini, bangkit, aku kuat, aku tidak akan gagal, aku tidak akan kecewa, aku tidak akan takut. Aku percaya Tuhan siapkan semua keperluan keluargaku, aku percaya Tuhan buka jalan pekerjaanku, aku percaya aku disembuhkan, aku percaya aku dipulihkan, aku percaya rasa sakit hatiku dipulihkan, disembuhkan. Aku mau bebas dari kepahitan, dari dendam, dari iri hati, dari sakit hati. Aku percaya aku akan mengalami kuasa-kuasa Allah yang mengagumkan. Aku akan melihat bahwa bukan hanya aku disembuhkan, tapi ketika aku melepaskan kuasa kepada orang lain, menumpangkan tangan, kuasa Allah menyertai. Aku akan melihat pintu-pintu yang terbuka ketika masa sulit datang. Aku akan melihat Tuhan memelihara anak-anakku, keluargaku, memulihkan keluargaku. Itu adalah salah satu sarana Tuhan izinkan kesulitan, dan Dia rindu kuasa Allah dicurahkan atas kehidupan Anda, dan Dia ingin supaya Anda dan saya melihat
melihat di detik-detik terakhir bahkan engkau ingin menyerah. Saudara, dia ingin saudara melihat tangannya yang dahsyat, yang kuat, dengan kuasanya yang luar biasa menolong saudara, menyembuhkan saudara, menguatkan saudara, dan memastikan Anda adalah pribadi yang telah dipindahkan kepada kerajaan terang. Sehingga tidak ada intimidasi dari kuasa gelap, tidak ada lagi kegagalan, tidak ada lagi mental illness, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kepahitan. Karena Anda, di dalam Anda dan saya ada benih ilahi yang tidak akan pernah tergantikan, tidak akan pernah bisa hancur. Benih yang kekal yang ada dalam kita dengan kuasa yang mengagumkan yang menyertai Anda mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang menjemput Anda dan saya. Hari ini jika itu saudara yang berkata, saya percaya, saya biasa, saya keluarga biasa, saya manusia biasa, saya manusia lemah, tapi di dalam saya ada kekuatan yang luar biasa. Dan ketika engkau percaya, engkau menerimanya, mulai hari ini saudara akan melihat bahwa ada kekuatan, ada mujizat, ada kemampuan, ada perubahan hidup, dan ada penyertaan Allah yang luar biasa dalam janji-janjinya digenapi, dan kuasa Allah yang menyertai Anda hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Jika itu doa saudara, mari arahkan tanganmu ke layar dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa-Mu. Mulai hari ini aku percaya aku telah menerima dan mengizinkan Engkau tinggal, beroperasi, kuasa memerintah sepenuhnya, dan aku akan melihat dalam seluruh kehidupanku kuasa Allah menyertai, anugerah Allah dahsyat. Aku diubahkan dan aku melihat kuasa yang mengagumkan, lawatan kuasa-Mu dicurahkan sempurna hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Aku pribadi biasa tapi menjadi luar biasa karena Yesus yang luar biasa di dalam aku, di dalam saudara dan saya. Di dalam nama Yesus kami terima janji firman-Mu. Everyone say Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Keep strong, never giving up. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita memulai perjamuan kudus ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami minta Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib, bahwa Engkau Allah yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Maka itu Tuhan, buat perjamuan kudus ini kami mengimani sepenuhnya akan kasih kuasa-Mu yang dahsyat. Dan kami percaya lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan mengangkat roti yang telah kita persiapkan di dalam perjamuan kudus ini. Dan sebelum kita memakannya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara yang percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat anggur yang kita sudah siapkan. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berdoa dan kita mengucap syukur.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan bersama-sama. Kami percaya Tuhan pada saat ini kekuatan yang baru Kau berikan buat kami. Kami percaya kami akan sanggup Tuhan menghadapi hari-hari kami di tahun yang baru ini. Dan kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu akan Kau nyatakan atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya pengorbanan-Mu di kayu salib itu, Tuhan, itu menyatakan akan kebesaran-Mu dan kuasa-Mu, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibadah ada satu rangkaian yang juga di dalamnya itu memberi korban kepada Tuhan. Dengan kerelaan hati dan dari hati kita yang paling dalam, mari kita bawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau beri buat kami. Kami sudah menerimanya, dan hari ini kami ingin memberikan persembahan. Biar semuanya itu boleh kami berikan dari hati kami sebagai ucapan syukur. Biar Engkau memberkati dengan limpah seluruh umat-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Anda boleh mentransferkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kami mengucapkan welcome to Revival Worship Church untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung. Dan bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat, saudara boleh mengirimkan nomor Anda dengan meng-WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini, supaya kita boleh berkenalan, boleh saling menguatkan, dan pasti bertumbuh dalam iman bersama dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang rindu untuk minta untuk permohonan doa, dukungan doa, saudara boleh mengirimkan ke nomor yang tertera juga di bawah ini. Kita akan berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Dan saudara, jangan lupa pada 11.15 ada Reward Kids bersama kakak-kakak, dan juga kadang-kadang saya juga bisa ngajar. Wah, luar biasa, itu satu pengalaman yang mengagumkan ya. Dan jangan lupa jam 11.15 di Reward Church Official jam 11.15 adik-adik bersama moms and dad untuk bawa anak-anak kita. As for me and my house, we will serve the Lord. Bersama kita kuat. Dan sekali lagi juga terima kasih buat kebersamaan. Ada juga ibadah tengah minggu, ada revival service, juga ada discipleship yang rindu untuk bertumbuh dalam pemuritan, dan juga ada juga berkat pagi jam 6 pagi saat teduh kita boleh kuat bersama, dan juga ada ibadah-ibadah yang lain yang pasti semuanya hanya dengan satu kerinduan. Kita ingin bersyukur, kita ingin menjadi kuat, kita ingin berjalan terus dalam pengenalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada kata gagal, tidak ada menyerah, karena Dia selalu menjadi kekuatan buat setiap kita. Thank you so much untuk waktu dan kesempatan diberikan, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dalam ibadah hari Minggu Revival Worship Church bersama Pastor Dave Novendus dan saya Jacqueline Selose. Thank you and God bless you, never giving up. See you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita Saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.